Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya, atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan mengisi fun day dengan kegiatan bercocok tanam. Untuk kegiatan bercocok tanam kali ini, kalian akan dipandu oleh Ibu Wanti. Untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sekarang coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Apa yang sedang dilakukan anak-anak ini ya? Ada yang sedang menggali tanah, ada yang bersiap-siap menyiram tanaman, ada yang sedang mempersiapkan pupuk, dan yang terakhir sedang menanam tanaman. Adakah di antara kalian yang pernah melakukan salah satu dari kegiatan tersebut? Mungkin sebagian sudah ada yang pernah ya, dan ada juga yang belum pernah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menanam sayur-sayuran. Nah, sayur apa saja yang kalian tahu? Ya, ada tomat, terong, jagung, dan masih banyak jenis sayuran yang lain. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita menanam sayuran? Yang harus kita persiapkan adalah peralatan, media, dan benih. Peralatan yang pertama kita butuhkan pot. Kalau tidak ada pot, bisa menggunakan polybag. Kemudian sekop untuk mengaduk tanah dan mengambil tanah. Tray semai. Kalau tidak memiliki tray semai, bisa menggunakan tray telur. Bisa kalian potong agar menjadi ukurannya lebih kecil seperti ini. Kemudian kita juga siapkan medianya. Karena kita akan bertanam secara organik, maka medianya berupa tanah, pupuk kandang, kemudian sekam bakar. Dan terakhir, dan yang paling penting adalah benih dari tanaman yang akan kita tanam. Mari kita mulai mencampur media tanam kita, yaitu tanah, pupuk, dan sekam bakar. Perbandingannya adalah 1 tanah, 1 pupuk, 1 sekam bakar. Setelah tercampur, kita siapkan pot ataupun polybagnya. Nah, yang pertama kita akan menanam kangkung dan bayam. Kangkung dan bayam tidak perlu disemai, kita akan langsung tanam ke dalam tanah. Pertama-tama setelah medianya siap, kita lubangi tanah seperti ini. Kemudian kita ambil biji kangkung, biasanya sekitar 15 butir atau 1 jumput. Kita masukkan ke dalam tanah, kemudian langsung kita tutup. Kemudian ini adalah bayam. Untuk bayam berbeda ya cara menanamnya, karena benihnya kecil, maka kita menggunakan sekam bakar. Nah, kita campur benihnya bersama sekam bakar seperti ini. Kemudian kita taburkan di atas media tanah tadi secara merata. Untuk bayam, sebelum kita taburkan benihnya, alangkah lebih baiknya medianya itu sudah basah ya posisinya. Kemudian baru kita tabur benihnya. Setelah selesai menabur benih, kita siram dengan menggunakan sprayer. Karena benihnya sangat lembut, jadi kita tidak bisa langsung menyiram air dengan jumlah yang banyak ya. Kita pergunakan sprayer. Setelah selesai menyiram polybag ataupun pot yang berisi benih tersebut,
kita simpan di tempat yang teduh. Untuk benih selanjutnya, tidak bisa seperti bayam ataupun kangkung. Sayuran ini memerlukan penyemaian terlebih dahulu. Setelah media dicampur dan tray semai sudah kita siapkan, kita masukkan media ke dalam tray semai. Setelah selesai, kita lubangi tanah tersebut, bisa menggunakan alat apa saja ya. Kita lubangi seperti ini. Setelah selesai semuanya kita lubangi, kita isi dengan benih. Yang perlu kita semai adalah diantaranya benih tomat, selada, sosin, pakcoy, cabai, terong, dan masih banyak yang lainnya. Setelah semua benih selesai kita masukkan ke dalam tray semai, selanjutnya benih tersebut kita tutup lagi dengan tanah. Setelah semuanya tertutup, kemudian kita siram lagi dengan menggunakan sprayer. Selanjutnya kita simpan di tempat teduh agar benih tersebut lebih cepat tumbuh. Nah, ini adalah gambar benih yang sudah kita semai sekitar 2 atau 3 hari. Nah, ini adalah benih bayam merah. Kemudian ini kangkung. Kalau yang ini kita tanam di tanah, kita kasih jarak sama menanamnya sekitar 5 butir. Kemudian ini adalah contoh selada yang hasilnya sudah kita semai. Nah, ini yang disebut dengan bibit. Nah, nanti setelah tumbuh 4 daun baru bisa kita pindahkan ke polybag, pot ataupun ke tanah. Setelah nantinya kalian pindahkan ke polybag atau ke pot ataupun ke tanah, jangan lupa untuk selalu menyiramnya setiap hari ya, minimal 2 kali dalam sehari. Demikian untuk materi bercocok tanam kali ini. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.